anjlok-anjlokkannya di situ gitu. Yang C itu analisis lanjutan hubungan emosi negatif, motivasi belajar, dan SRL. Nah, yang sudah saya katakan, emosi negatif itu terus-menerus akan meyakinkan negatif terhadap diri sendiri, seperti merasa tidak bisa matematika. Kemudian meningkat kecemasan psikis berkelanjutan. Hal ini menurunkan motivasi intrinsik dan membuat peserta didik pasif dalam belajar matematika. Nah, dari deskripsi tersebut, biasanya itu siswa sudah mengamati guru saat menerangkan itu beberapa materi dia belum paham. Jadi saat dia belum paham itu dia diam, tidak mau bertanya, seperti itu. Jadi kita harus bisa merangkum dari yang kita udah menerangkan. Jadi setelah merangkum, siswa harus maju presentasi yang kalian dapat itu apa begitu. Jadi siswa itu satu persatu ditanya agar siswa itu tidak ada yang malu saat bertanya materi ini yang belum paham begitu. Nah, di sini juga menerangkan akan hal ini sebaliknya menjadi emosi negatif yang dikelola baik motivasi belajar, meningkatkan SRL, berkembang secara didik, merasa aman, dihargai, dan mampu belajar gitu. Misal saat mau bertanya kan malu, kok saya kok kayak nggak bisa sendiri begitu kan. Jadi kita harus membuat strategi, di mana strategi itu saya tahu bagian mana sih siswa-siswa kita yang belum paham. Nah, caranya begitu, siswa harus merangkum dan mendeskripsikan ke depan agar dia itu yang belum paham mana nanti kita kasih tahu di meja guru kan, maju gitu. Yang ini caranya begini. Jadi siswa itu lebih paham, lebih nyaman begitu. Nah, yang nomor 3 itu peran guru dalam mengelola emosi, motivasi, dan SRL. Nah, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai pendamping belajar, bukan sekedar memberikan materi. Nah, itu betul sekali karena siswa itu mau belajar atau enggaknya itu biasanya tergantung guru. Oh, gurunya kayak gini mesti dia kayak males. Jadi kita harus pendekatan kita itu sebagai siswa. Jadi kita saat belajar ya kita nggak fokus belajar, terus kita kasih canda-canda tawa terlebih dahulu. Jadi seiringan agar siswa itu tidak bosen untuk materi yang kita berikan. Jadi kalau dia bosen itu kita kasih materi terus, dia itu sangat tidak fokus. Jadi kayak udah lelah begitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita itu harus santai lah, kita memberikan materi, kita kasih soal, tapi kita juga harus diiringi dengan canda tawa yang sudah aku ucapkan ya tadi ya. Di sini juga kita harus mengurangi tekanan emosional menurut siswa agar terus bisa mencoba. Jadi saat siswa itu belum bisa, kita jangan marah-marah. Kita kayak siapa nih yang belum bisa, kita kasih kayak kita kasih canda-canda tawa aja, kayak mana nih yang belum bisa, boleh maju, atau yang sudah bisa mana nih maju, kita kasih pengertiannya, kita kasih arahan begitu. Jadi teman-teman yang belum bisa tanya sama teman-temannya begitu. Jadi siswa itu lebih rileks begitu. Pertama tadi kan menciptakan suasana belajar yang aman. Nah, ini yang kedua, memberikan dukungan emosional ketika peserta didik itu mengalami kesulitan. Jadi seperti ini jawabannya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini itu contoh saya lihat kamu mungkin merasa bingung dengan soal ini, itu wajar kok. Saat kita sudah menerangkan ya kepada siswa kita random aja pilih maju. Saat maju itu siswa belum bisa, jadi kita jangan marah ataupun kamu sudah menerangkan ya, jangan. Kita kasih arahan yang halus, kayak boleh ambil buku lebih dahulu, boleh duduk dulu, dikerjakan dulu, nanti bisa maju lagi begitu. Wajar kalau kalian belum bisa, ini kan lagi pemahaman, jadi kalian boleh kerjakan di buku dulu begitu. Jadi kita tuh harus merefleksikan diri kita agar tidak emosi. Jadi saat kita emosi, siswa itu merasa takut, jadi dia merasa tertekan, gimana nih gitu. Jadi dia malah tidak fokus. Saat dia suruh maju, kita malah biar gak bisa kita marah-marah. Siswa itu merasa kayak deg-degan, jadi pecah semua, gak karuan-karuan di pikiran, malah bingung mereka itu maju begitu. Nah, itu lanjutan dari nomor yang tertera tadi ya. Nomor 3 belum sampai nomor 4, ini yang nomor 3 yang C, yaitu memberikan penguatan positif dan meningkatkan motivasi. Penggunaan permainan teknologi atau kerja kelompok yang membuat pembelajaran lebih dinamis atau mengurangi kebosanan. Jadi kita bisa menggunakan permainan, kayak kita kasih spidol nih, kita tulis soal 5 soal 5 tulis. Nah, kita kasih spidol sambil nyanyi. Siapa yang berhenti nyanyi selesai, yang berhenti itu yang maju. Gitu juga bisa mengurangi kebosanan ya. Juga kita bisa membuat kelompok agar bisa teman-teman sharing, yang belum paham ini yang sudah paham bisa sharing gitu. Nah, yang keempat itu melatih peserta didik menciptakan tujuan perencanaan pelajaran dan melakukan refleksi. Setelah tugas ataupun ujian, yang guru harus meminta siswa merefleksikan proses belajar mereka. Bagian mana yang sudah mereka pahami ataupun sudah berhasil, dan mereka melakukan perbedaan lain kali, apakah dia melakukan percobaan lain kali. Ini membantu siswa belajar menjadi lebih
pengalaman bagi mereka. Dengan peran tersebut, guru tersebut membantu peserta didik merasa dipahami sebagai manusia sehingga emosi lebih stabil, motivasi meningkat, dan kemampuan SRL berkembang secara alami begitu. Nomor 4 itu nomor terakhir penjelasan dari jawaban UAS itu upaya strategi meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Yang pertama itu memberikan pengalaman berhasil. Jadi guru memberikan soal yang mudah ke sulit agar siswa itu bisa. Jadi kan soal itu bertahap ya, bertahap dari yang gampang terlebih dahulu, yang mudah, lalu dia itu yang kasih kita yang mudah, kita kasih caranya dulu, dia tahu, lalu kita meningkat lagi agar siswa itu bisa lah berhasil lah begitu, lebih mudeng lah gitu. Yang kedua itu mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata. Matematika menjadi lebih berhasil bermakna ketika berkaitan dengan pengalaman sehari-hari. Contoh, menghitung diskon saat berbelanja ataupun membagi makanan itu bisa ya. Yang ketiga itu memberikan umpan balik dan membangun. Guru menekan proses belajar bukan hanya berhasil akhir. Jadi guru itu harus bisa cara tahap ke tahap untuk melakukan materi-materi yang sudah diajarkan itu gimana sih agar siswa itu bisa menerapkan. Biasanya matematika tingkat lanjut kan ada lanjutannya ya, agar bisa melanjutkan bukan hanya untuk hasil akhirnya saja. Contohnya cara berpikir sudah benar, mari kita perbaiki dengan sedikit lagi gitu. Jadi agar siswanya juga tidak tertekan ya, kayak kata-kata kan kita ucapkan halus juga, jadi mereka juga senang lah mendengarnya begitu. Yang keempat itu mendorong refleksi diri, yaitu membantu siswa menyadari bahwa ketakutan yang di area yang perlu diperbaikin, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab belajar. Contoh, siswa diminta menilai pelajarannya sendiri atau pekerjaannya dengan teman secara konstruksi. Jadi kayak tukar ya, setelah kita kasih soal, teman-teman suruh menukar dengan salah satu teman lainnya untuk mengkoreksi. Jadi yang salah yang mana, kita sebagai guru itu menjelaskan lagi agar siswanya itu mudah lah memahami dan menangkap materi tersebut. Oh, ternyata bagian salahku tuh ini. Oh, yang belum paham juga bisa ditanyakan, Bu, kok itu bisa gini, begitu bisa. Yang kelima yaitu menggunakan teknologi dan metode pembelajaran dengan interaktif. Itu menyajikan materi secara visual interaktif, menjadikan matematika lebih menarik dan tidak monoton. Contoh, menggunakan aplikasi interaksi video edukatif dan simulasi matematika. Jadi kita bisa kasih video tentang matematika tata lalu kita terangkan lagi di papan tulis. Dan strategi tersebut dapat siswa menghargai, mampu termotivasi sehingga pembelajaran matematika tidak menjadi lebih ketakutan melainkan kesempatan untuk bertumbuh. Sekian dari penjelasan UAS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.